Hai Sobat Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mana kalau bukan di kelas Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih Sobat. Hari ini kita akan membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan yang ada di kelas 12. Nah, yuk kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian dan mencoba untuk menganalisis struktur dari surat lamaran pekerjaan, kita baca dulu yuk bersama-sama contoh dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Nah, di sini ada satu contoh surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur CV Multimedia Utama, Jalan DI Panjaitan nomor 57 Balikpapan. Dengan hormat, menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Adapun kualifikasi diri saya, nah di sini dijabarkan kualifikasinya ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan juga lampiran yang diperlukan ya, berupa fotokopi ijazah, riwayat hidup, keterangan catatan kriminal, dan diakhiri dengan tanda tangan dari pelamar pekerja itu sendiri. Jadi, berdasarkan contoh yang sudah kita baca tadi, apa sih pengertian dan fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Nah, Sobat Bahasa, jika dicermati dari paparan di atas, surat lamaran pekerjaan itu sebetulnya termasuk ke dalam jenis eksposisi ya Sobat ya. Sesuai dengan pengertiannya, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari siapa? Jelas, dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Dari seseorang yang memerlukan pekerjaan dan ditujukan kepada siapa suratnya? Suratnya ditujukan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan tersebut. Nah, melalui surat lamaran itu, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan itu sendiri Sobat, wajib harus mengandung tesis. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu tergolong ke dalam jenis eksposisi ya. Nah, kalau yang sudah kalian pelajari, kalau kalian masih ingat, eksposisi itu mengandung apa? Betul, eksposisi itu mengandung tesis. Dan tesis itu harus didukung dengan argumentasi yang kuat agar yang menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Selanjutnya nih Sobat, struktur surat lamaran pekerjaan. Kalau kita lihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup ya. Bagian surat dan riwayat hidup. Nah, kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat dan antara 3 sampai 4 halaman untuk riwayat hidup ya. Nah, artinya tampilkan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Seperti apa? Seperti pendidikan formal atau non-formal, pengalaman organisasi, prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Jadi, tidak boleh dibuat-buat ya, harus berdasarkan fakta, harus jujur. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih Sobat nih, bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Nah, pernyataan umum atau tesis sendiri berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tadi contohnya tuh, dia ingin melamar sebagai supervisor. Nah, itu merupakan tesis. Selanjutnya, setelah tesis, ingat tadi bahwa tesis itu harus punya penguat yang dinamakan dengan argumentasi. Nah,
Berdasarkan contoh surat yang tadi, kalau kita bedah, yang menjadi tesis adalah sebagai berikut nih, ya sobat ya. Ini yang menjadi tesis, jelas dari mulai titi mangsa, lalu dengan ini nih, ini salah satu ciri utama dari tesis, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Selanjutnya juga ada kualifikasi diri si pelamar, itu masih masuk ke dalam tesis ya sobat ya. Selanjutnya mana yang termasuk ke dalam argumentasi? Nah, yang termasuk ke dalam argumentasi yaitu ini ya. Nah, fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kriminal, atau bisa juga ditambahkan tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, bisa berupa prestasi, pengalaman organisasi, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana Sobat Bahasa mengenai pengertian, fungsi, dan analisis struktur dari surat lamaran pekerjaan ini? Mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh kalian. Selanjutnya, untuk aspek atau ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan ini akan Ibu sampaikan di video selanjutnya. Ya, terima kasih Sobat Bahasa sudah menyimak video ini dengan baik. Terima kasih, salam Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.